Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa di video ini bukan suatu maksud untuk menunjukkan sesuatu yang seperti pamer lah. Saya ingin membagikan kepada rekan-rekan, teman, bahkan Anda semua tentang persepsi yang salah, persepsi anggapan tentang kebanyakan YouTuber gajinya besar. Yang saya alami ternyata pendapatan saya pendapatan menjelang 3.000 subscriber dan ditonton 2.000 orang per hari, pendapatannya hanya segini nih. Oke, sudah lihat ya, sudah lihat semuanya. Saya menunjukkan real apa adanya ya, segitu. Nanti mungkin Anda bisa mendapatkan yang lebih baik asal terus berusaha, karena semua kebanyakan orang-orang yang sudah menikmati hasil itu mungkin sudah menikmati sebuah proses, dan mudah-mudahan sekarang saya sedang berusaha untuk berproses terlebih dahulu seperti kebanyakan youtuber lain. Kalau tidak percaya, nanti saya akan tunjukkan analitiknya, sumbernya dari mana dan kali berapa, berapa sebulan dan berapa seminggu per harinya, itu akan lengkap di analitik. Suatu penghasilan YouTube itu dipengaruhi oleh viewers per harinya. Per harinya itu eh, pendapatan per bulan saya isi di sini sebagai YouTuber pemula hanya ditonton oleh 2.000 penonton, 2.212 penonton per hari. Itu paling tinggi ya. Tapi seiring dengan waktu, apabila terus konsisten upload video, apalagi videonya yang bermanfaat, tutorial-tutorial yang bermanfaat dan berfaedah, satu harinya itu mengumpulkan waktu 129 jam lebih waktu tonton publik. Ini jumlah total subscribernya. Jadi ada saja yang subscribe sehari 8 orang, kadang-kadang 10. Terus berapa pendapatan sehari? Nah, ini dia pendapatan seharinya. Inilah dia kawan, pendapatan sehari. Jadi jangan samakan, banyak persepsi yang mengatakan kalau video-video yang ada iklan, sudah ada iklannya, muncul iklannya, otomatis auto kaya, pendapatannya gede, gajinya gede dari YouTube. Jadi hanya segini. Totalin aja sebulan berapa totalnya. Itu tidak kemungkinan bisa naik bisa turun ya. Kalau turunnya itu sehari segini. Nah, 11.000 itu bisa turun lagi 10.000. Tapi di channel saya ini ada kenaikan lebih baik lah daripada pertama kali diterima program partner YouTube ini. Saya hanya 3.000 rupiah. Tadi kan total ada 1.500.000 lebih ya. Nah, kita pendapatan totalnya berapa nih selama beberapa bulan? Nah, ini dia. Kita totalkan seluruhnya sepanjang waktu 2.146.000. Nah, kalau sehari 15.000, beli rokok sebungkus aja nggak cukup kawan. Berapa gaji total? Semua itu berarti kita harus dikumpulkan dulu sampai batas minimum pembayaran kawan. Harus melebihi ambang batas pembayaran, harus 1.300.000. Kalau sudah lebih dari 1.300.000, barulah ditransferkan. Sementara untuk penghasilan yang baru segini, sebulan 280.000, 307.000, 304.000, 350.000 tadi ada kenaikan ya. Ini dikumpulkan terus sampai lebih dari 1.300.000, atau kalau dikonversi ke dolar itu 100 US dollar. Itu dari sananya sudah dolar ya, berarti harus 1.300.000 dolar. Nyampe ke kita dalam bentuk rupiah
$100 nyampe ke kita apabila sudah memenuhi ambang batas pembayaran. Kalau tidak cukup 1 bulan ya selama berbulan-bulan dikumpulkan terus. Nah, ini akan ditransferkan dalam bentuk rupiah 1.300.000. Kalau 400.000 misalnya nih, standar nih 400.000 1 bulan, berarti sekitar 4 bulan lebih lah kita harus mendapatkan $100 itu. Nah, kok kecil sih ya? Iya dong, ini dipengaruhi oleh CPM. Nah, dipengaruhi oleh CPM. Dipengaruhi oleh CPM nih. CPM saya kalau ada kenaikan 16.000. Kalau 16.000 ini dari si pengiklan yang penawarannya ke YouTube. Ini per 1.000 tayangan 16.000. Dan hasil ke kitanya ini berbentuk RPM. Dibagi 2 ini. 13.000 dibagi 2. Totalnya jadi kita mendapatkan 6.262 per 1.000 tayangan. Ya, kalau turun dari 8.000 misalnya, kalau turun ke 6.000, kalau video ditonton sehari 2.000, ya berarti sekitar 13.000-an. Yang tadinya saya di sini 16.000 rupiah, mungkin besoknya akan turun. Akan turun menjadi 13.000 rupiah. Oke, seperti itu saja. Mudah-mudahan Anda dapat memahami dan bahwa pendapatan YouTube itu membutuhkan proses ya, apalagi kalau kita bukan siapa-siapa, itu kalau langsung menikmati untuk hasil sepertinya susah. Beda lagi dengan channel-channel artis itu, channel hanya gitu-gitu doang kan seharinya bisa puluhan juta ya. Oke teman-teman, seperti itulah kenyataannya. Banyak yang terobsesi menjadi YouTuber karena sebuah penghasilan konon katanya belum merasakan ya seperti itulah. Apalagi kalau di Indonesia di standarnya CPM dan RPM itu standarnya 7.000 rupiah, itu sudah paling jago. Jadi yang paling mempengaruhi sekali di YouTube itu tergantung dari berapa viewers per hari. Kalau 10.000 apalagi sampai 100.000 kali 7.000 sudah pasti itu 700.000 rupiah satu video. Kalau sepi ya begitulah. Satu channel model saya ini hanya penghasilannya hanya cukup untuk membeli rokok saja ya. Tapi mudah-mudahan seiring dengan waktu bisa ada kenaikan yang lebih signifikan lagi. Tapi saya bersyukur saja ini channel ini sudah muncul iklannya, sudah tergabung menjadi program partner YouTube, karena banyak sekali orang yang sudah berusaha bekerja keras memenuhi persyaratannya, itu cukup mudah. Saya sudah cukup bersyukur sekali. Apalagi yang telah subscribe channel ini, kepada rekan-rekan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua tutorial yang saya publikasikan ke YouTube bisa bermanfaat dan Anda bisa mengembangkan selain dari YouTube ya. Mungkin Anda bisa menjadi konten kreator seperti saya, apapun aktivitasnya. Ya, coba-coba sajalah. Mencoba adalah pengalaman. Berarti saya di sini jadi double dapat pengalaman ya. Pengalaman editing, pengalaman membuat video, pengalaman belajar bongkar-bongkar mesin, pengalaman di seputar YouTube. Insya Allah nanti akan saya bagikan. Ya, intinya di sini mudah-mudahan bermanfaat lah. Mudah-mudahan bisa menjadi motivator, terutama apabila setelah melihat gaji sekian seperti itu. Bagaimana? Tertarik? Rezekinya juga bisa beda-beda ya, tergantung dari ini. Kita terima aja dulu segitu, syukuri aja segitu dulu. Mudah-mudahan nanti lain kali, lain kesempatan ditambah lagi lebih dari segitu. Kalau saya sih tidak muluk-muluk ya, sehari 40.000 saja itu sudah bisa mencukupi resiko dapur kalau kata saya, hanya sebagai seorang pekerja serabutan. Kadang-kadang tahu sendiri kan, kadang ada kadang enggak. Kalau enggak ada ya boro-boro buat beli rokok, buat jajan anak-anak pun tidak ada. Kalau misalnya sehari pemasukan menjadi 40 atau 50, itu sepertinya bisa
kita alokasikan untuk risiko dapur saja. Oke, bagi yang ingin manfaatnya lebih terasa kepada kawan-kawan semua, jangan lupa like video ini dan support channel ini untuk konten-konten yang lebih bermanfaat, dan saya tentunya akan lebih berusaha keras, lebih bersemangat lagi untuk berbagi pengalaman dengan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di Showbreaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.